Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa Bapak Ibu guru madrasah dan juga RA. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara sukses atau cara lulus ujian seleksi kompetensi akademik PPG tahun 2023. Jadi cara ini saya lakukan pada waktu ikut UP, alhamdulillah lulus. Dan juga sama antara UP dengan ujian seleksi, saya rasa itu sama, tidak ada perbedaan. Oleh karena itu, eh, waktu waktu PPG satu kelas saya ada 20 orang. Nah, alhamdulillah 18 orangnya itu lulus, dua tertunda. Dengan memakai cara seperti ini, alhamdulillah 90% teman-teman saya itu waktu PPG alhamdulillah lulus. Jadi saya sarankan jangan di-skip maupun digeser atau dipercepat karena saya akan menjelaskan secara terperinci. Yang pertama, cara suksesnya itu adalah memahami kisi-kisi soal. Jadi kisi-kisi soal ini sifatnya wajib untuk kita pahami. Karena kalau kita belajar tanpa memahami kisi-kisi soal, itu sifatnya nihil, kurang maksimal. Kadang kita belajar tidak memahami kisi-kisi, ketika sudah nyampe di tempat ujian, apa yang kita pelajari itu tidak masuk kepada ujian. Oleh karena itu, untuk memahami kisi-kisi soal itu sifatnya adalah wajib. Dan juga saya ingin memberikan cara bagaimana cara belajar kisi-kisi soal dengan baik dan gampang akan saya praktekkan nanti di belakang. Jadi pahami kisi-kisi soalnya. Yang kedua adalah cukup sekali baca soal. Ketika mengerjakan ujian, cukup sekali baca soal. Kalau bisa, cukup sekali baca soal. Karena kenapa? Waktu itu kan terus berjalan. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu guru mengikuti ujian, masih ada sisa waktu, kita bisa diperbaiki pada jawaban yang sebelumnya yang dianggap dengan ragu. Kalau ada jawaban yang ragu, pilih tombol ragu saja di sana di layar ujian itu kan ada pilihan ragu atau lanjut. Jadi pilih ragu saja. Nah, kalau dipilih ragu maka di situ nanti akan tampil warna kuning. Meskipun tampil warna kuning tidak hijau, maka itu tetap terbaca oleh sistem meskipun warna kuning. Kalau misalnya tidak ingin pilih ragu, umpamanya bisa dicentang hijau, itu bisa dicatat di kertas. Kalau misalnya ada umpamanya nomor 5 ragu, tulis di kertas nomor 5. Umpamanya nomor 10 ada yang ragu, tulis nomor 10, tapi tetap dicentang, tetap dipilih, jangan sampai ada jawaban yang kosong. Harus dipilih kan soal itu kan ada 120 soal. Nah, dalam 120 soal itu kita diwajibkan untuk betul 80 atau 80 sampai 85 soal. Karena agregatnya lulus seleksi itu kan ada kan 70. Jadi kita harus memenuhi nilai minimal 70. Kalau sudah nilai 70 itu didapat, Bapak Ibu guru sudah dianggap lulus. Kalau nilainya 70, maka minimal kita 80 atau 85 soal kita jawab dengan betul, dengan yakin 85 soal. Nah, sisanya kan ada 35. Jadi masa dalam soal 35 itu tidak ada yang satu pun yang benar, insya Allah tetap benar. Akan ada jawaban yang benar di situ. Jadi yang saya terapkan seperti itu. Terus yang ketiga, niatkan berjuang untuk keluarga. Jadi niatkan untuk berjuang untuk keluarga. Dan yang keempat itu adalah sebelum berangkat ujian,
meminta doa orang tua. Jadi minta doa restu kedua orang tua kita, terutama ibu. Kita minta doa barokah beliau. Insya Allah kalau 4 cara ini dikerjakan, insya Allah Bapak Ibu guru insya Allah akan lulus. Mudah-mudahan kita lulus semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang mengikuti seleksi akademik tahun 2023 mudah-mudahan lulus 100%. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan bagaimana cara memahami kisi-kisi soal atau cara belajar kisi-kisi soal yang baik. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu guru tidak memiliki kisi-kisi soal USKA tahun 2023, bisa di-download di link deskripsi di bawah ini. Jadi Bapak Ibu guru tinggal download, pilih sesuai mapel yang diikuti. Sebelum dilanjut, kalau misalnya ini bermanfaat, Bapak Ibu guru bisa klik tombol subscribe dan juga bisa di-share kepada teman-teman semuanya, teman-teman guru semuanya, sehingga kita bisa lulus jamaah. Jadi berikut cara belajar kisi-kisi yang betul. Cara belajar kisi-kisi yang gampang. Nah, ini saya praktekkan pada kisi-kisi soal fikih. Kebetulan saya sendiri mengajar fikih. Jadi kita belajarnya itu mengacu atau fokus kepada submateri atau subtopik. Nah, saya yang dikerjakan duluan, yang dipelajari duluan tentang soal materi, Nah, subtopiknya kita kan ini yang fikih, ini sama semuanya. Di mapel-mapel yang lain dipraktekkan seperti ini. Caranya juga sama, hanya merubah materi saja. Submaterinya kan toharoh atau bersuci dari berbagai jenis najis. Di indikatornya disajikan sebuah ilustrasi atau kasus yang terkait dengan bidang fikih. Nah, ini fokusnya di sini juga. Mahasiswa dapat menunjukkan tata cara bersuci dari berbagai jenis najis menurut ketentuan Al-Quran atau hadis dan atau pendapat ulama fikih. Jadi mahasiswa itu harus memahami atau menunjukkan tata cara bersuci. Nah, ini saya sudah sediakan formnya, sudah saya sediakan pemetaannya. Jadi tinggal Bapak Ibu guru dari kisi-kisi soal, ini kan ada submateri. Dari kisi-kisi soal, ini kisi-kisinya, di submaterinya kita copy paste, jadi kita copy, disalin ke form ini. Tohara bersuci. Terus indikatornya kita salin juga dari indikatornya ini. Indikatornya tetap ini disalin. Di copy paste ke form ini. Di copy paste ke ini. Nah, setelah itu baru kita itu mencari materi yang sesuai dengan indikator dan juga submaterinya. Ini kan menunjukkan tata cara bersuci dari berbagai jenis najis. Maka itu kan ada 3. Ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis mughalladhah. Ini saya copy paste dari buku materi. Dari buku paket saya copy paste, disalin ke sini. Sehingga kita belajarnya itu enak. Tidak usah pegang kisi-kisi dan juga tidak pegang buku mapel. Jadi belajarnya fokus di sini. Kalau kita sudah kerjakan semuanya, ditaruh di sini, di copy paste ke ini, kita belajarnya lebih gampang. Jadi soal itu tidak akan jauh daripada yang ini, yang pemetaan substansi konsep. Karena kita itu sudah mengacu kepada indikator dan juga submaterinya. Intinya, soal, ini jawaban. Intinya seperti itu. Jadi ini soal, ini jawaban. Intinya seperti itu untuk belajar untuk belajar kisi-kisi yang gampang. Jadi kalau kita disalin ke ini semuanya enak. Jadi kita tinggal belajar ini. Insya Allah ini akan masuk. Karena kenapa? Karena sesuai dengan kisi-kisi. Seperti ini juga tohara bersuci. Saya salin juga dari kisi-kisi ini. Nah, di submateri ada lagi di sini. Tohara bersuci dari hadas.
Ini juga taharah bersuci dari hadas. Indikatornya saya salin juga ke sini. Dari indikator ini saya salin ke sini, terus saya mencari materi yang sesuai dengan indikator. Seperti ini, mahasiswa dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil menurut ketentuan Al-Quran atau hadis dan berpendapat ulama fikih. Ini taharah bersuci. Ini salah satu cara menghilangkan hadas. Ini kan ada mahasiswa dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Cara bersuci dari hadas kecil dan hadas kecil. Cara bersucinya seperti apa? Kita cari di buku, salin ke sini. Terus disalin juga seperti ini ke sini disalin, di copy paste dari buku Bapak Ibu guru yang dipegang. Jadi belajarnya kita gampang, tidak usah buka buku lagi kalau ini dikerjakan semuanya. Jadi kita belajar ini sudah sesuai. Ini sudah sesuai. Dan juga materinya, materi ini bukan mengajar MI di materi MI semuanya, mengajar MTS, materi MTS semuanya, MA, materi MA semuanya, tidak. Ini materinya semua lembaga, semua tingkat, mulai dari MTS maupun MA. Jadi materinya dari MTS maupun MA. Kalau misalnya Bapak Ibu guru hanya hanya ngajar di MTS, maka Bapak Ibu guru wajib mendownload buku yang tingkat MA. Ini materinya ini tentang semua jenjang mulai dari MTS sampai MA. Terus ini tentang soal materi. Nah, yang lain itu pedagogik semua. Kalau pedagogik itu seperti nomor 1 sampai 20 itu pedagogik semuanya. Dan juga seterusnya mulai dari 71 sampai 120 itu juga pedagogik. Nah, yang saya kerjakan, yang saya belajar terlebih dahulu tentang materinya, materi selesai baru ke pedagogiknya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru butuh bukunya, juga bisa di-download di link deskripsi di bawah tentang buku-buku yang pedagogiknya. Jadi soalnya ada 120 soal. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ada pertanyaan, bisa nanya di komentar. Nah, dan juga untuk pedagogiknya itu ketika saya baca, untuk pedagogik itu sama semuanya. Mulai dari pelajaran umum sampai pelajaran agama itu sama semuanya. Nah, kalau misalnya kalau semua itu sama pedagogiknya, mapel umum dengan mapel agama sama, kita tinggal berbagi tugas terhadap guru-guru yang lain. Coba yang guru yang satunya mengerjakan yang pedagogik 1 sampai 10 umpamanya. Yang guru satunya dari 11 sampai 20 umpamanya. Nanti ketika sudah sama-sama selesai kita satukan. Jadi kita kan enak, kita satukan, tinggal tinggal copy paste, tinggal belajar. Kalau misalnya kita ngisi ini semuanya, otomatis kita kelabakan. Karena ada 120 poin. Kalau kita bagi-bagi pedagogiknya, itu kan enak. Umpamanya guru yang satunya mengerjakan 1 sampai 10. Dan 20 yang satunya yang pedagogiknya nomor 11 sampai nomor 20 umpamanya seperti itu. Nanti kan bisa kerjasama di situ. Nah, itu merupakan tips dari saya. Mungkin cukup dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu terhadap Bapak Ibu guru. Nah, ini form ini akan saya taruh di link deskripsi juga, bisa di-download untuk Bapak Ibu guru gratis. Dan juga saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru madrasah khususnya mudah-mudahan lulus berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.